Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ramdhani, perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran pada kali ini dengan judul pembuatan prota dan prosem PAI yang relevan dengan kurikulum. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldi Ramdhani, saya sendiri, kemudian Ibu Baik Misri, kemudian Ibu Cindy, kemudian Pak Jamaluddin, dan Ibu Lailatul Fitria, kemudian Bapak Miftahul Huda dan Bapak Salahuddin. Adapun tugas yang Bu dosen berikan kepada kelompok kami yaitu tentang mahasiswa mampu memahami pembuatan prota dan prosem yang relevan dengan kurikulum PAI dengan keterkaitan prota dan prosem dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dan aspek keislaman dalam prota dan prosem, dan penyesuaian prota dan prosem dengan perkembangan peserta didik dan konteks sosial budaya. Adapun tujuan presentasi kali ini yaitu untuk memahami pengertian dan fungsi prota dan prosem, kemudian menjelaskan kriteria dengan silabus dan RPP, apa keterkaitan prota dan prosem dengan silabus dan RPP, kemudian mengintegrasikan nilai Islam dalam perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir menyesuaikan prota dan prosem dengan perkembangan peserta didik dan konteks sosial budaya. Sebelum masuk kepada materinya, ada langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu implementasi dalam kurikulum Merdeka yang hampir tidak jauh berbeda dengan Kurtilas yang kemarin, namun sedikit perubahan makna nama serta maknanya saja. Yang pertama itu ada silabus. Silabus itu merupakan induk dari apa yang kita ingin sampaikan kepada mahasiswa atau kepada murid peserta didik, yang itu akan menjadi acuan untuk instrumen-instrumen yang lainnya. Misalkan seperti prota, program tahunan. Seorang guru harus mempersiapkan, memasukkan materi yang akan diajarkan ke dalam prota atau program tahunan. Kemudian ada prosem, yaitu program semester, yang dimana kalau tadi tahunan itu mencakup 2 semester, kalau prosem itu cukup 1 semester saja. Namun biasanya dilengkapi dengan alokasi waktu dan jadwal libur murid gitu. Jadi di hari tersebut tidak diajarkan. Kemudian ada KI atau CP, kemudian ada KD atau TP sekarang tujuan pembelajaran. Kemudian yang terbaru asalnya RPP menjadi modul ajar. Kemudian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dan KKM menjadi KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi prota dan prosem. Adapun pengertian dari prota itu sendiri yaitu rencana umum pembelajaran yang berisi daftar materi pelajaran yang akan diajarkan selama 1 tahun ajaran. Nah, kalau prosem adalah rencana pembelajaran yang memuat bagian materi dalam 1 semester, lengkap dengan alokasi waktu setiap kompetisi atau materi. Nah, fungsi dari prota dan prosem itu adalah panduan untuk guru dalam mengatur pembelajaran, juga alat untuk monitoring dan evaluasi. Jadi, seorang guru itu harus mempersiapkan, merencanakan apa yang akan diajarkan. Nah, termasuk prota dan prosem itu adalah instrumen yang sangat penting dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan pembelajaran. Fungsinya tadi untuk memonitoring, juga untuk menjadi sebagai acuan. Jadi bulan sekarang akan mengajarkan apa, alokasi waktunya berapa jam, dan materi apa yang akan diajarkan. Kemudian keterkaitan antara prota atau prosem dengan silabus dan RPP. Jadi seperti yang saya bilang tadi pertama, yaitu silabus adalah induk. Nah, di sini silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar KD,
materi, kemudian kegiatan dan penilaian yang menjadi dasar penyusunan Prota dan Prosem dan RPP. Jadi kalau tidak ada silabus, mungkin Prota dan Prosem RPP-nya tidak akan jadi. Kemudian turun ke Prota, program tahunan, disusun berdasarkan silabus sebagai rencana pembelajaran selama 1 tahun, berisi daftar materi pokok dan alokasi waktu per tahun. Kemudian lanjut ke Prosem, program semester, turunan dari Prota yang membagi waktu ke dalam 1 semester, menentukan minggu keberapa materi akan diajarkan. Kemudian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu setiap rencana kegiatan pembelajaran yang lebih rinci dan operasional untuk setiap pertemuan, disusun berdasarkan Prosem dan silabus. Di RPP itu di dalamnya termasuk metode, kemudian cara menyampaikannya harus bagaimana, dari mulai guru masuk, salam, sampai evaluasi terakhir. Lanjut, integrasi nilai Islam ke dalam Prota dan Prosem. Bisa kita lihat kepada makalah atau PPT ini, misalkan materi pokoknya adalah akhlak, di mana materinya ada jujur, amanah, dan sabar. Alokasi waktunya 8 JP atau jam pelajaran. Kemudian nilai Islam yang diintegrasikan yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan bersabar menghadapi ujian serta meneladani Nabi. Kemudian ada rukun iman dan tata cara sholat, bisa dilihat saja di PPT-nya. Kemudian strategi mengintegrasikan nilai Islam. Yang pertama, analisis kompetensi dasar. Seorang guru harus menganalisis bagaimana sebuah materi yang akan diajarkan kepada siswa itu cocok. Kemudian identifikasi nilai-nilai Islam yang relevan. Jangan sampai anak saat mendapatkan ilmu dari kita, mereka kebingungan sebab konten yang kita sajikan itu tidak relevan dengan anak zaman sekarang. Kemudian tuangkan dalam indikator dan kegiatan pembelajaran, serta masukkan ke dalam Prosem dan RPP. Kemudian penyesuaian dengan perkembangan peserta didik. Memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seorang guru perlu memperhatikan bagaimana dari ketiga aspek tersebut. Setelah kita setidaknya mengetahui mayoritas dari anak didik yang akan kita ajar, kita mempunyai bayang-bayang untuk akan dibawa kemana atau seperti apa pembelajaran yang akan dia sampaikan. Kemudian sesuai tingkat usia dan kemampuan belajar, serta gunakan pendekatan kontekstual dan kreatif. Penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya. Adaptasi konten dengan nilai-nilai lokal. Kalau misalkan kita di Jawa Barat yaitu mengadopsi dari nilai-nilai Sunda, budaya Sunda. Kemudian gunakan contoh nyata dari kehidupan siswa. Hindari diskriminasi dan tetap menjunjung nilai universal Islam. Contohnya, misalkan kita mengaitkan nilai tolong-menolong dalam PAI dengan tradisi gotong royong di masyarakat lokal. Misalkan kalau ada pengajian, kita usahakan untuk membantu membersihkan karpetnya, menyapu halamannya, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya yaitu Prota dan Prosem merupakan bagian terpenting dari perencanaan pembelajaran. Jangan sampai lupa seorang guru, apalagi statusnya sudah kurikulum merdeka sekolahnya, tidak menggunakan Prota dan Prosem. Kemudian harus selaras dengan silabus dan RPP. Prota dan Prosem yang kita rancang itu harus sesuai dengan silabus. Nah, kemudian nanti RPP turunannya. Kemudian wajib mengandung nilai-nilai Islam secara kontekstual dan terintegrasi. Jadi Prota dan Prosem yang akan kita sajikan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik itu kontekstual juga terintegrasi. Kemudian perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sosial. Jadi jangan sampai kita menjadi kontradiktif terhadap kegiatan lokal atau tradisi yang ada di sana, misalkan seperti itu.
Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.